Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus ini, kasus naas yang menimpa sebuah rumah makan mie pangsit di kota Prabu Muli yang ada di Sumatera Selatan yang terjadi di tahun 2013 lalu. Yang padahal rumah makan mie pangsit Abeng ini bisa dibilang udah cukup sukses karena ramenya pelanggan. Tapi semuanya jadi hancur, bahkan berakhir menyeramkan ya setelah pemilik rumah makan ini simpati dan berniat nolong orang ini yang sebagai teman lamanya yang baru keluar dari penjara. Tapi justru orang yang dibantu ini menjadi malapetaka yang berakhir jadi kasus yang cukup menghebohkan seluruh masyarakat di sana soal apa yang terjadi di dalam bangunan ruko rumah makan ini. Makanya nih kasus ini harus banget kita bahas di sini ya, supaya bisa jadi pembelajaran dan renungan untuk kita semua. Terutama untuk kalian yang punya bisnis yang mempekerjakan orang lain ya. Kalian harus hati-hati sih, jangan sampai kalian mempekerjakan atau merekrut orang yang kayak gini. Karena ini orang emang serem banget nih. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya? Langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy, nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Selamat Rianto yang lahir dan besar di Jawa Tengah, tapi setelah dia lulus SMA di tahun 1999, Selamat ini pun memutuskan merantau ke Palembang, Sumatera Selatan. Di Palembang, Selamat ini kerja sebagai koki di salah satu hotel yang ada di sana. Nah terus gak lama kemudian ya, Selamat pun itu kenal dan pacaran dengan seorang wanita di sana. Yang akhirnya mereka pun nikah dan tinggal di sebuah rumah kontrakan yang ada di wilayah Ilir Barat 2 yang masih ada di kawasan kota Palembang. Tapi di tahun 2000 yang baru beberapa bulan nikah ya, Selamat pun gak betah kerja sebagai koki di hotel, yang akhirnya dia pun mutusin buat resign. Setelah ini karena nggak punya pekerjaan, Selamat pun cuman ngabisin waktunya di rumah sambil nyari pekerjaan lain. Nah karena juga nggak nemuin pekerjaan yang menurutnya pas, akhirnya ya dia pun kerja sebagai buruh serabutan yang kerjain apapun yang bisa dikerjakan. Tapi yang namanya serabutan ya nggak selalu ada pekerjaan. Jadinya karena ini ya, Selamat pun ngalamin kesulitan ekonomi yang ngebuat dia pun mulai depresi dengan kondisinya yang kayak gitu sampai beberapa tahun ke depan. Buntut dari itu semua, entah gimana caranya ya, 4 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2004, Selamat pun terlibat kasus pembunuhan. Nah tapi aku nggak nemu tuh info detail soal kasusnya kayak gimana. Yang intinya ya, dari keterlibatannya di kasus ini, Selamat pun akhirnya dihukum 7 tahun penjara di Palembang. Nah tapi bukan itu poin kasus yang kita bahas di sini. Karena nanti ya soal apa yang dilakukan Selamat ini jauh lebih menyeramkan lagi. Nah jadi kita lanjut nih ceritanya. Singkat cerita, di tahun 2010 Selamat pun akhirnya bebas dari penjara. Nah tapi semenjak ini ya, Selamat ini tuh udah dijauhin keluarga bahkan istrinya. Ditambah dia juga nggak punya tempat tinggal dan juga ngalamin sulitnya nyari kerjaan yang sebagai residivis atau mantan narapidana. Setelah nganggur selama 2 tahun setelah keluar dari penjara ya, saat itu yang udah di tahun 2012, Selamat pun berusaha menghubungi salah satu teman lamanya yang dia kenal pas kerja di hotel yang bernama Dakir. Dengan Dakir, Selamat ini curhat soal kehidupannya yang penuh dengan kesulitan. Yang intinya ya, dia memohon ke Dakir untuk dicarikan kerjaan. Karena saat itu Selamat ini emang jago masak ya, yang emang Dakir juga tahu kayak gimana skill memasaknya. Jadinya Dakir pun ngasih nomor telepon salah satu teman mereka dulu yang bernama Herman yang biasa dipanggil Abeng. Karena saat itu Abeng ini udah sukses menjalankan bisnis rumah makan mie pangsit. Nah mungkin aja ya Abeng ini tuh bisa ngebantu ngasih kerjaan untuk Selamat. Karena ini Selamat pun langsung menghubungi Abeng. Dengan Abeng ya, Selamat pun langsung curhat soal kesulitan yang dia alamin. Dia nggak punya pekerjaan dan juga nggak punya tempat tinggal setelah dia ini keluar dari penjara. Karena Abeng yang tahu kalau Selamat ini jago masak, yang emang skill memasak yang udah sekelas hotel, ditambah dia pun yang kasihan dengan Selamat yang sebagai teman lamanya ya. Jadinya Abeng pun ngasih alamatnya untuk mereka ketemuan langsung di rumah makan milik Abeng ini. Karena ini Selamat pun langsung mendatangi rumah makannya yang ada di kota Prabu Muli yang berjarak 1 jam 44 menit perjalanan dari kota Palembang. Di sana Selamat pun langsung ketemuan dan Abeng di rumah makannya. Dimana di situ ya Abeng ini tuh emang terbilang sukses membangun usaha rumah makannya yang dia namakan Mie Pangsit Abeng yang menjual mie ayam dan juga mie pangsit. Dan di situ Abeng dan istrinya yang bernama Melan yang menjalani usaha rumah makannya. Dan mereka juga tinggalnya itu di lantai 2 bangunan ruko rumah makannya. Tapi yang tinggal di situ bukan cuma mereka. Karena saat itu ya Abeng juga punya 2 karyawan yang juga tinggal di situ, yaitu Taufik dan Yeni. Singkat cerita, setelah itu ya Abeng pun langsung nawarin pekerjaan ke Selamat dengan gaji 3 juta per bulan, yang sebenarnya ini gaji yang terbilang gede di tahun itu di kota Prabu Muli. Karena UMR kota Prabu Muli di tahun itu ya, di tahun 2012 itu cuman 1,1 juta rupiah. Artinya ya saat itu Selamat ini dapat tawaran gaji hampir 3 kali UMR di sana saat itu. Bukan cuman itu, Selamat juga dikasih kamar untuk dia tinggal di situ. Bahkan seluruh
biaya makan dan biaya sehari-harinya pun ya itu ditanggung Abeng. Sedangkan tugasnya ya cuman masak mie celor yang merupakan mie khas Sumatera Selatan dan juga masak martabak telur yang saat itu jadi menu baru di rumah makannya. Dengan tawaran itu ya Selamat pun langsung terima. Yang akhirnya ya di bulan Juli tahun 2012 Selamat pun mulai kerja dan tinggal di situ. Di bulan pertama dia kerja awalnya nggak ada masalah apapun, semuanya berjalan lancar yang kayak seharusnya. Terus dibalik kesibukannya kerja di rumah makan Abeng ya, Selamat saat itu yang emang tipikal orang yang senang bersosial, jadinya dia pun sampai kenal baik dengan tetangga di ruko sebelah dan juga berhubungan baik dengan Taufik dan juga Yeni yang sebagai rekan kerjanya di situ. Yang emang awalnya terkesan nggak ada tanda-tanda mengerikan yang akan terjadi di rumah makan mereka. Apalagi setelah genap sebulan kerja di situ ya, ternyata mie celor dan martabak telur buatan Selamat pun laris, ternyata banyak yang suka. Karena ini Abeng pun ngasih gaji yang jauh lebih tinggi dari yang dijanjikan, yaitu sebesar 4,5 juta. Tapi masuk di bulan kedua ya, Selamat pun mulai sering tersinggung dengan istri Abeng yang dianggap cerewet dan judes. Sampai kekesalannya pun ya sempat dia ceritain ke Taufik dan Yeni yang juga sebagai pekerja di situ. Tapi mereka justru nganggapnya ya itu wajar, karena mereka kerja di tempat orang ya pasti ditegur kalau emang ada hal-hal yang gak sesuai. Yang mana intinya ya mereka ini itu nganggapnya ya itu wajar. Tapi Selamat justru tersinggung setiap istri Abeng negur dia. Bahkan dia pun nganggap kalau istri Abeng kayaknya gak suka dia kerja di situ. Terus kekesalan Selamat ini pun makin menjadi-jadi pas gajian di bulan kedua. Dimana di situ ya Selamat ini tuh ngeluh karena Abeng cuman menggaji dia 3,8 juta. Dia ngeluh karena ngerasa gajinya lebih kecil dari gaji sebelumnya. Sampai dia lupa tuh berapa gaji yang dijanjikan. Karena kesel, Selamat pun langsung nemuin Abeng dan nanya kenapa gajinya diturunin. Nah di situ ya Abeng pun baru jujur tuh yang katanya kalau istrinya keberatan dengan gajinya di bulan lalu yang dianggap terlalu gede. Karena saat itu seluruh biaya makan dan biaya sehari-harinya pun full dibiayain juga. Tapi Selamat justru nggak terima, bahkan kesel dengan istrinya Abeng ini yang dianggap jadi biang ya penyebab gajinya diturunin. Nah karena ini ya Selamat yang nggak terima itu langsung nemuin Abeng lagi dan minta resign ya, karena dia ngaku udah kesel dengan istrinya Abeng. Tapi Abeng justru nahan dan berusaha ngebaikin Selamat ini. Jadinya ya Selamat pun gak jadi resign. Nah tapi setelah ini ya Selamat ini tuh mulai kerja sesukanya. Bahkan dia pun mulai sering ngambil rokok dan uang di laci tanpa konfirmasi. Yang pasti ini pun ngebuat istrinya Abeng geram dan langsung ngelapor soal ini ke Abeng. Awalnya ya Abeng pun itu berusaha sabar, nggak langsung negur Selamat. Tapi entah gimana caranya ya Selamat pun sampai tahu kalau istrinya Abeng ngelapor soal ini semua. Yang harusnya ya Abeng dan istrinya marah ke Selamat, tapi di situ justru Selamat yang marah ke istrinya Abeng. Sampai masalah ini pun sempat ditengahin Abeng nih. Tapi setelah itu istri Abeng jadi makin sinis dan nunjukin gelagat nggak sukanya ke Selamat. Nah Selamat yang emang bersumbu pendek ya jadi makin kesel dan berujung dendam. Yang mana inilah sebab akibat dari terjadinya kasus naas ini. Jadi karena dendamnya, Selamat pun sampai berencana menghabisi Melan yang sebagai istrinya Abeng. Yang mana semuanya berawal itu di tanggal 12 Desember tahun 2012, tepatnya di hari Rabu sekitaran jam 2:30 sore. Yang mana saat itu ya semuanya itu sedang sibuk buat mie ayam dan melayani pelanggan yang datang. Sedangkan Selamat di kamarnya itu mulai nyiapin 1 balok dan 2 pisau yang niatnya ya malam itu dia akan ngabisin Melan yang rencananya seolah-olah Melan ini dihabisin maling yang masuk ke rumah makan mereka. Rencananya kayak gitu. Dan juga memanfaatkan situasi malam di rumah makannya. Karena biasanya ya Abeng emang sering keluar menggunakan motornya setelah rumah makannya tutup. Terus setelah nyiapin peralatan dan rencananya ya, di sore itu Selamat pun balik kerja lagi kayak biasa tuh buat mie celor dan martabak telur. Nah terus di jam 7 malam, hari yang udah mulai gelap, rumah makan mereka pun tutup kayak biasa. Nah setelah selesai beres-beres ya, Taufik dan Yeni dan juga Melan itu naik ke lantai 2 ke kamar mereka masing-masing tuh untuk istirahat. Sedangkan Abeng itu pergi keluar naik motornya. Disinilah Selamat pun mulai ngincar dan berencana menghabisi Melan malam itu juga. Nah tapi saat itu ya Melan yang di kamar ternyata nggak keluar-keluar. Karena ini ya Selamat pun jadi kebingungan tuh, karena udah ditunggu selama lebih dari sejam, Melan tetap nggak keluar dari kamarnya. Karena bingung, Selamat pun sempat keluar dan nunggu waktu yang tepat sambil ngobrol dengan tetangga sebelah tokonya ya, sekaligus memastikan Abeng belum keluar. Setelah ngobrol selama beberapa jam, akhirnya ya, di jam 11:30 malam karena tetangganya juga udah mulai nutup toko dan situasinya pun mulai sepi, ditambah Abeng pun masih belum pulang ya, barulah Selamat pun balik lagi ke lantai 2 untuk ngecek Melan di kamarnya. Yang ternyata Melan masih juga di dalam kamar dengan pintu kamarnya yang masih terkunci. Karena ini ya Selamat pun balik lagi ke kamarnya tuh sambil mikir keras gimana cara ngebuat Melan ini keluar dari kamarnya. Tapi pas sedang kebingungan ya, dia pun dengar suara motor di bawah yang ternyata Abeng itu baru pulang. Jadinya ya rencananya pun sempat dia urungkan malam itu. Jadinya ya dia pun itu langsung tidur. Besoknya yang masih di jam 5 subuh yang udah di hari Kamis ya, Selamat pun bangun yang ternyata saat itu Melan udah bangun yang udah bolak-balik ke kamar
mandi. Nah jadinya ya dia pun langsung ke ruangan tengah yang pura-pura mau ke kamar mandi juga. Setelah Melan masuk ke kamar mandi, di situ ya Selamat pun langsung memastikan ternyata Abeng di subuh itu masih tertidur pulas. Begitu juga Taufik dan Yeni yang masih tidur di kamar mereka masing-masing. Nah karena ngerasa situasinya yang mendukung, Selamat pun langsung siapin balok dan pisau dan nunggu Melan keluar dari kamar mandi, yang mana dia nunggunya berdiri persis di depan pintu kamar mandinya. Nah begitu Melan keluar dari kamar mandi ya, Selamat pun langsung menghantam kepalanya menggunakan balok. Tapi pukulan pertama enggak ngebuat Melan ini langsung pingsan, tapi Melan justru teriak dan lari ke arah kamarnya. Selamat yang panik langsung ngejar. Nah tapi ya sebelum nyampe ke kamarnya, persisnya yang masih di ruang tengah, Selamat pun mukulin kepalanya lagi yang ngebuat ya Melan pun akhirnya jatuh. Demi memuaskan dendamnya, di situ Selamat ini udah nggak peduli lagi apapun ganjarannya. Yang penting Melan ini tiada. Jadinya dia pun mukulin lagi kepala dan wajahnya menggunakan balok itu. Nah karena suara gaduh dan teriakan Melan ya, Abeng pun langsung kebangun dan langsung lari ke ruang tengah, yang mana di situ ya dia pun kaget tuh ngelihat Selamat yang sedang mukulin Melan menggunakan balok. Di situ Abeng pun langsung berusaha nyelamatin Melan. Nah tapi di situ ya Selamat yang udah emosi justru juga menyerang dan mukul bagian kepala Abeng menggunakan balok itu sampai Abeng pun terjatuh. Tapi Abeng pun gak tinggal diam gitu aja. Dia pun bangun lagi dan berusaha melawan dengan tangan kosong. Nah tapi Selamat yang megang pisau ya itu langsung nusuk Abeng di bagian dada dan perutnya sampai beberapa kali, yang ngebuat Abeng pun langsung terjatuh dan enggak bergerak lagi. Terus karena suara gaduhnya itu pun ngebuat Taufik dan Yeni kebangun dan datang berusaha ngebantu. Dimana di situ ya Taufik pun sempat berusaha megangin Selamat yang sedang berusaha menikam Melan yang terbaring. Tapi pas berusaha nolongin ya, Taufik juga diserang, yang akhirnya Taufik pun terjatuh setelah tertusuk di bagian perutnya. Sedangkan Yeni di situ teriak histeris minta tolong, yang ngebuat Selamat pun ya di situ jadi makin panik. Karena ini Selamat pun langsung berusaha melarikan diri. Nah tapi sebelum pergi ya, dia pun masuk ke kamar Abeng untuk ngambil kunci motor milik Abeng. Setelah itu dia pun langsung turun ke bawah dan ngambil semua uang yang ada di laci dan langsung melarikan diri keluar kota ngebawa motor Yamaha Fiction milik Abeng ini. Sedangkan di rumah makan itu ya, setelah Selamat ini pergi, Yeni pun baru berani keluar dan minta tolong ke tetangga tokonya dan juga ke warga yang ada di sana. Nah setelah warga berdatangan dan ngecek apa yang terjadi di dalam rumah makan itu, semuanya kaget dengan keadaan Abeng, Melan dan Taufik yang udah terbaring di lantai yang udah memerah. Karena Melan dan Taufik yang masih sadar dengan keadaan mereka yang udah kritis ya, jadinya warga pun langsung melarikan mereka semua ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Bunda Prabu Muli. Tapi sayangnya sampai di rumah sakit ya, ternyata Abeng udah nggak bernafas lagi. Sedangkan Melan dan Taufik yang masih bertahan ya itu langsung dapat perawatan. Tapi sayangnya sebelum menjalani operasi ya, Melan pun akhirnya nggak bisa bertahan lagi. Yang akhirnya dia pun mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit itu. Sedangkan Taufik ya itu selamat. Sedangkan di sisi lain, pihak kepolisian di kota Prabu Muli itu mulai melakukan penyelidikan soal apa yang sebenarnya terjadi di rumah makan Abeng ini. Nah di sini ya ini pun langsung ngelapor soal ini semua yang dilakukan Selamat yang merupakan salah satu karyawan Abeng. Yang ternyata saat itu Selamat udah melarikan diri ngebawa motor milik Abeng. Bahkan laci di rumah makannya pun ya itu udah kosong, yang ternyata semua uangnya juga itu udah dilarikan Selamat ini. Jadinya polisi pun mulai memburu Selamat yang diperkirakan melarikan diri ke kota asalnya, yaitu kota Palembang. Nah tapi setelah melakukan penelusuran di wilayah Palembang ya, tetap aja tuh Selamat nggak ditemukan. Nah tapi 5 hari setelah kejadian ya, tepatnya di tanggal 18 Desember, polisi pun dapat kabar soal keberadaan Selamat yang ada di kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, yang berjarak sekitar 3 jam dari kota Prabu Muli. Jadinya polisi pun langsung melakukan pengejaran, yang ternyata bener aja tuh Selamat pun berhasil ditangkap di sebuah rumah makan yang ada di sana. Yang ternyata ya Selamat ini udah kerja di rumah makan itu sejak 4 hari yang lalu. Yang artinya sehari setelah kejadian ya, Selamat ini langsung melamar kerja di situ dan langsung diterima dan langsung mulai kerja dan juga tinggal di rumah makan itu. Karena di situ juga polisi pun nemuin motor Yamaha Fiction milik Abeng yang dia sembunyikan di dalam kamarnya. Yang mana itu pun jadi bukti kuat yang ngebuat ya Selamat pun gak bisa berkutik. Karena ini Selamat pun langsung dibawa ke Prabu Muli untuk diperiksa dan pastinya diinterogasi di sana. Nah karena kebohongan gak akan bertahan lama diinterogasi ya, akhirnya gak butuh waktu lama setelah menjalani interogasi, Selamat pun langsung mengakui tega melakukan itu semua, terutama ke Melan ya karena dendamnya. Yang mana awalnya dia ngaku melakukan itu semua bukan berdasarkan rencana, tapi spontan karena emosi dengan sikap Melan yang sebagai bosnya. Tapi setelah dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation, barulah terungkap beberapa alat yang digunakan untuk eksekusinya. Itu berupa 1 balok dan 2 pisau yang udah dia siapkan sehari sebelum kejadian. Yang artinya ya itu semua udah dia rencanakan. Yang pasti ini pun ngebuat semuanya kaget, terutama keluarga Abeng dan Melan yang benar-benar marah dengan ini orang yang layak dilabelin sebagai iblis. Karena orang yang dihabisin ya, terutama Abeng ini, itu padahal temennya yang udah ngebantu dia, dipekerjakan dengan gaji 3 kali lebih besar dari UMR di sana saat itu, dibiayain juga tuh seluruh hidupnya, tapi tega ngelakuin ini semua cuman karena sumbu pendek
adeknya yang ngakunya gak kuat dengan sikap judes Melan. Cuman karena itu loh. Gila sih. Karena ini pihak keluarga korban saat itu ya nuntut Slamet ini untuk dihukum mati. Nah yang emang saat itu ya Slamet ini emang terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tapi setelah menjalani proses persidangan panjang selama beberapa bulan ya, akhirnya di tanggal 27 Juni yang udah memasuki tahun 2013, Slamet pun shock dan histeris di ruang sidang saat hakim menjatuhkan hukuman mati untuk dia. Karena nggak terima dengan hukumannya, Slamet pun sempat mengajukan banding melalui kuasa hukumnya. Nah tapi syukurnya ya bandingnya pun langsung ditolak hakim karena emang nggak ada hal apapun yang meringankan hukumannya. Terutama saat itu Slamet ini yang berstatus sebagai residivis kambuhan yang dianggap sangat-sangat membahayakan. Jadinya hukumannya pun tetap hukuman mati. Nah tapi sekarang aku nggak tahu apakah dia ini udah dieksekusi apa belum, karena kan dia ini vonisnya itu di tahun 2013. Ya sekarang udah di tahun 2024, artinya udah 11 tahun yang lalu gitu ya. Harusnya dia ini tuh udah dieksekusi sih. Jadi inilah kasus yang dilakukan Slamet ini, yang bener-bener ya Slamet ini selain psycho juga ultra egois sih. Yang aku gak habis pikir nih ya, kok tega sih dia melakukan itu semua cuman karena tersinggung aja nih. Apalagi ke orang yang udah ngebantuin hidupnya saat itu. Makanya nih dari kasus ini ya harus banget ini dijadikan pembelajaran dan renungan nih untuk kita semua. Terutama untuk kalian-kalian yang mungkin bos di usaha kalian sendiri ya. Please hati-hati jangan sampai mempekerjakan atau merekrut karyawan yang modelannya kayak begini. Sumbu pendek, ultra egois dan nekat. Amit-amit sih. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini ya. Sampai ketemu di kasus selanjutnya karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini juga. Oke lah, aku Rizka Wadiono. Bye bye.